Gagasan mengenai perlunya ombudsman di Indonesia telah ada sejak tahun 1967. Namun rezim pada saat itu membuat gagasan tersebut tidak diwujudkan. Ketika tahun 1998 krisis moneter terjadi, muncul protes atas birokrasi dan KKN yang dituntut untuk diperbaiki. Tahun 1999 di bawah pemerintahan B.J. Habibie, pembentukan ombudsman dirintis dengan menugaskan Profesor Sunariyati Hartono untuk melakukan studi ke kantor ombudsman di Stockholm, Den Haag, dan Madrid. Upaya ini dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika menjabat sebagai presiden. Tepat pada November 1999, Presiden menugaskan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Antonio Sugiarto untuk mendiskusikan konsep pengawasan baru dan menghasilkan rekomendasi untuk membentuk ombudsman sebagai lembaga pengawasan terhadap penyelenggara negara dalam rangka memberantas KKN. Pada 10 Maret 2000, Ombudsman di Indonesia berdiri dengan nama Komisi Ombudsman Nasional setelah Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Kemudian pada 20 Maret 2000, Presiden di Istana Negara melantik Antonio Sugiarto sebagai Ketua Ombudsman, Profesor Sunariyati Hartono sebagai Wakil Ketua Ombudsman, dan anggota Ombudsman, di antaranya Teten Masduki, RM Surahman, Masdar Farid Maskudi, Bagir Manan, Prajoto, dan Sri Uri. Pada tahun 2001, MPR menetapkan ketetapan MPR nomor 8/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN yang salah satunya mengamanatkan pembentukan Ombudsman dan KPK sebagai dua lembaga negara yang berperan dalam pemberantasan dan pencegahan KKN. Tindak lanjut dari Kepres nomor 44 tahun 2000 dan TAP MPR nomor 8/MPR/2001 adalah mempersiapkan rancangan undang-undang Ombudsman. 6 bulan pasca dilantik, Komisi Ombudsman Nasional telah berhasil menyelesaikan RUU tersebut. Meskipun telah diselesaikan sejak tahun 2000 dan telah dilakukan pembahasan sejak tahun 2005, namun DPR baru berhasil mengesahkan RUU pada tahun 2008. Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna 9 September 2008 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mendapatkan pengesahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Oktober 2008. Tahun 2008 menandai pergantian nama Ombudsman yang sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional menjadi Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Setahun setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, di tanggal 18 Juli 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memperjelas dan mempertajam eksistensi Ombudsman Republik Indonesia. Pada tahun 2004, terjadi pembentukan 4 kantor Ombudsman di Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Dan di tahun 2010 terjadi pembentukan 3 kantor perwakilan, yakni di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Tahun 2011 merupakan pertama kali keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia dipilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Pada 7 Februari 2009 dilaksanakan pengucapan sumpah di hadapan Presiden, yakni 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2011 hingga 2016 yang beranggotakan Ketua Danang Girindra Wardana, Wakil Ketua Aslaini Agus, dan para anggota Budi Santoso, Ibnu Tri Cahyo, Hendra Nur Cahyo, Pranowo Dahlan, Petrus Beda Peduli, Muhammad Khairul Anwar, dan Kartini Istiqomah. Pada tahun 2012, dibentuk 16 perwakilan Ombudsman RI di provinsi, yaitu Bali, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Maluku, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Riau, dan Papua. Kemudian tahun 2013 dibentuk perwakilan Ombudsman RI, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Banten, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Dengan pembentukan tersebut, maka sampai akhir tahun 2013, perwakilan Ombudsman RI di provinsi telah dibentuk sebanyak 32 perwakilan.
Di tahun 2016, kali kedua Ombudsman RI melakukan pemilihan anggota yang disetujui dan disahkan langsung dalam rapat paripurna DPR RI yang selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Adapun 9 anggota Ombudsman RI tersebut adalah Amzulian Rifai selaku ketua, Lely Pelitasari Subekti selaku wakil ketua, serta ke-7 anggota, yaitu Adrianus Elias Tameliana, Ahmad Alam Syahsaragi, Ahmad Suadi, Alvin Lee, Dadan Suparjo Suharmawijaya, Laude Ida, dan Ninik Rahayu. Beberapa capaian yang diraih dalam kepemimpinan anggota Ombudsman RI periode 2016-2021 yaitu pembentukan Sahabat, peluncuran call center 137, adanya klinik ombudsman dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan dan pengaduan pelayanan publik, membuat quick response sebagai tindakan cepat dalam penyelesaian laporan masyarakat, peluncuran dan penetapan logo Ombudsman RI, adanya Ombudsman Brief sebagai laporan hasil kajian singkat yang dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat, serta pengalihan pengaduan masyarakat secara online di masa pandemi. Setelah melalui proses uji seleksi yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI, terpilihlah 9 anggota Ombudsman RI yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat selama periode 2021 hingga 2026. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36B Tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Ombudsman RI masa jabatan 2021 hingga 2026. 9 nama anggota Ombudsman yang dilantik dan diambil sumpah jabatan yaitu Muhammad Najih sebagai Ketua Merangkap Anggota Ombudsman RI, Bobi Hamzah Rafinus sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota Ombudsman RI, serta 7 anggota lainnya yaitu Dadan Suparjo Suharmawijaya, Heri Susanto, Indra Zamarzuki Rais, James Lee Huta Barat, Johannes Widijantoro, Robertus Naendi Jaweng sebagai anggota, dan YK Hendra Fatika. Pada masa jabatan di tahun pertama, Ombudsman RI telah melakukan inovasi pengawasan pelayanan publik berbasis 4.0 dengan menyesuaikan kondisi di masa pandemi COVID-19. Selain itu, selama 1 tahun, Ombudsman RI telah meraih beberapa penghargaan, yaitu peringkat pertama kinerja anggaran tahun 2020, meraih penghargaan Sistem Meritokrasi Manajemen ASN tahun 2021 dengan kategori sangat baik, serta peserta terbaik Computer Security Incident Response Team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abhan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Ombudsman dan Bawaslu juga telah bersinergi dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkualitas sebagai bentuk usaha dalam menegakkan demokrasi bangsa. Dirgahayu ke-22 Ombudsman terus berpihak pada masyarakat dan terus mendorong perbaikan pelayanan publik oleh para penyelenggara pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombudsman Republik Indonesia tidak terasa ini sudah berusia. Dirgahayu Ombudsman Indonesia, semoga dalam perjalanannya nanti semakin jaya. Tidak terasa dalam 22 tahun Ombudsman bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan terus menguji dan menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Ini membuktikan bahwa komitmen Ombudsman dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga negara telah berjalan dengan maksimal. Dirgahayu Ombudsman, dirgahayu 22 tahun Ombudsman dalam mengabdi untuk kualitas pelayanan publik kepada rakyat Indonesia. Ombudsman semakin jaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Dodi Ridwan, tinggal di perumahan Duku Jamrut, Bekasi Timur, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dedikasinya selama ini yang telah membantu, mensupport, dan menindaklanjuti laporan kami mengenai sertifikat ruko yang ada di Kementerian Keuangan. Setelah bertahun-tahun kami melaporkan langsung ke Kementerian Keuangan, tetapi tidak direspon dengan baik dan tidak ada penyelesaiannya. Alhamdulillah, setelah kami melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia, laporan kami diterima dan direspon dengan sangat baik dan cepat ditindaklanjuti. Setelah itu kami diminta untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Laporan kami cepat diselesaikan dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ombudsman Republik Indonesia dan tim. Sukses dan berkah selalu untuk semuanya. Dan harapan kami ke depannya semoga Ombudsman tetap jaya, tetap semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salam sehat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ahmad Kurdi Mukri dari Bandung, mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang telah melakukan langkah-langkah terhadap laporan kami atas kasus salah kirim atau salah transfer yang dilakukan oleh kami sendiri ke pihak Bank BRI. Mudah-mudahan Ombudsman dapat terus melanjutkan upayanya agar salah transfer yang kami lakukan di Bank BRI itu bisa berhasil kembali uang kami tersebut, yakni sebesar 50 juta dari 2 kali transfer. Demikian, terima kasih Ombudsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Andika dari PT Kapitanika Mekatronik, berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Kami melaporkan ke Ombudsman terkait kesulitan kami dalam pengurusan tagihan di salah satu BUMN. Proses pengurusan tagihan tersebut sudah kami lakukan sejak awal 2018 di 2 lokasi kantor cabang. Proses komunikasi formal sudah kami sampaikan secara berulang dan terdokumentasi secara baik. Proses komunikasi formal juga kami lakukan dengan kantor pusat, pimpinan, dengan harapan lebih mendapat perhatian dari pejabat-pejabat terkait. Pada bulan Juli 2021, kami melakukan konsultasi dan dilanjutkan dengan pelaporan resmi beserta bukti pendukung ke Ombudsman Republik Indonesia. Atas hasil pemeriksaan Ombudsman, kami memperoleh manfaat berupa kemudahan akses, komunikasi, dan respon yang sangat cepat dari pihak-pihak terkait. Meskipun sudah terjadi penggantian pejabat, pensiun, atau pindah tugas dari pejabat terkait. Dengan bantuan profesional dari Ombudsman Republik Indonesia, kami berhasil menerima pembayaran atas tagihan kami sebesar 800 juta rupiah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia atas penanganan laporan kami dan juga kepada pihak-pihak BUMN yang sangat kooperatif dalam penyelesaian permasalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Husin, debitur BTN Kebun Jeruk yang menjadi debitur sejak tahun 2010 sampai sekarang, yang beralamat di Jalan Sabar nomor 41, Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saya akan menceritakan kronologis kejadian yang ada di BTN. Awal Maret tahun 2020 terjadilah COVID
pandemik yang melanda Indonesia. Nah, sejak itu baik Jakarta maupun Indonesia telah terjadi kelemahan ekonomi dan kelemahan pendapatan. Dengan lemahnya pendapatan saya sehingga berpengaruh terhadap pembayaran kredit saya terhadap BTN. Namun saat itu saya menemui beberapa pejabat BTN Kemenjeruk, yaitu Pak Sumardi dan Pak Pausan. Namun dalam hal ini menemui kesulitan untuk saya meminta rektorisasi. Nah, karena saya meminjam sebesar 2,3 miliar dan sudah saya bayar sejak tahun Juli 2010 sampai Oktober 2020 sekitar 3,5 miliar. Tersisa kredit saya sebesar 1,6 miliar. Untuk itu saya menempuh jalan untuk meminta bantuan, mengadukan kepada Ombudsman untuk memediasi permasalahan saya dengan BTN. Nah, dalam hal ini terjadi mediasi sebanyak 5-6 kali, baik melalui webinar. Yang webinar dalam hal ini kenapa? Karena kondisi PPKM dan mediasi langsung. Syukur alhamdulillah BTN telah menyetujui rektorisasi saya dengan beberapa catatan. Pertama, saya harus mengikuti rektorisasi peraturan yang dibuat oleh BTN, lalu saya harus membayar premi asuransi kembali, dan saya mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh BTN. Nah, dengan terjadinya rektorisasi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Polri, yaitu Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, yang telah membantu saya dalam menjembatani dan menyelesaikan permasalahan saya dengan BTN. Sekali lagi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak BTN Pusat dan Kemenjeruk yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan pembayaran cicilan kembali. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Alvino Antonio. Saya melapor ke Ombudsman terkait dengan kasus kerjasama kemitraan pemeliharaan ayam broiler. Atas hasil pemeriksaan Ombudsman, saya memperoleh manfaat berupa pelaksanaan pemeliharaan ayam broiler menjadi lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia atas penanganan laporan saya dan juga kepada pihak PT Berdikari Persero. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jafar Ahmad dari IAIN Kerinci mengucapkan selamat HUT ke-22 untuk Ombudsman Republik Indonesia, khususnya bagi Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi. Pada HUT yang ke-22 ini kita berharap Ombudsman selalu menjadi pendamping bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik di tengah-tengah negara pelayanan publik, baik dari sisi peningkatan penyelenggara layanan dan maupun petugas pelayanan publik. Sekali lagi saya mengucapkan HUT yang ke-22 bagi Ombudsman Republik Indonesia. Insya Allah pelayanan publik menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra, masyarakat Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kenalkan, nama saya Syukur, saya dari Sulawesi Barat Mamuju. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 Ombudsman Republik Indonesia. Mengucapkan dirgahayu kepada Ombudsman yang ke-22. Harapannya semoga seluruh insan Ombudsman sehat selalu dan sinergi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan publik di Indonesia. Semoga Ombudsman selalu bersinergi dalam pelayanan publik dan memberikan yang terbaik untuk seluruh warga yang ada di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia, sinergi pengawasan pelayanan publik era pandemi. Ombudsman Republik Indonesia, sinergi pengawasan pelayanan publik era pandemi. Terima kasih. Dirgahayu Ombudsman yang ke-22 tahun.